perlu untuk mengerti dengan tepat. Mengerti dengan tepat bisa dari sisi yang berlawanan atau yang mungkin bertentangan dengan yang kita baca, kita dengarkan. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12, di dalam ayat-ayat ini kita mengetahui ada istilah yang paling esensial, yaitu diberkati. Diberkati orang yang miskin, diberkati orang yang berduka cita, diberkati orang yang lemah lembut, diberkati orang yang lapar dan haus, diberkati orang yang murah hati, diberkati orang yang suci hatinya, diberkati orang yang membawa damai, diberkati orang yang dianiaya, diberkati karena kita berani atau rela dicela. Kata diberkati menyenangkan hati, menyenangkan telinga. Dan tentunya ini yang menjadi orientasi iman dan kehidupan kita. Hal yang paling perlu untuk kita coba bayangkan atau pikirkan, kata diberkati diganti dengan siapakah orang yang tidak diberkati? Orang yang tidak diberkati berarti orang yang lawannya miskin, kaya. Jadi orang tersebut merasa cukup untuk tidak bergantung sepenuhnya lagi kepada Tuhan. Self-centered. Saya penentu segala hal di dalam hidup saya. Self-centered. Nah, orang ini yang tidak diberkati. Orang ini tidak menerima warisan sebagai warga kerajaan surga. Karena self-centered, egois, merasa diri cukup, tidak mau bersandar bergantung kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Ini orang yang tidak diberkati. Yang kedua, orang yang tidak mau mengakui dan menyesali segala keberdosaannya. Ini orang yang tidak diberkati. Tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau menyesali keberdosaannya, tidak mau betul-betul mengatakan kepada diri, saya orang berdosa. Semua tindakannya dinilai biasa saja dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak berdosa. Itu hanya kesalahan biasa saja atau kesalahan prosedur saja. Tidak mengakui. Nah, orang ini tidak diberkati oleh Tuhan. Atau adalah orang yang tidak diberkati, dia tidak mau membaca firman Tuhan. Tidak ada antusias untuk mencari, menemukan, mengalami kebenaran Tuhan. Nggak mau. Pagi-pagi yang dicari yang lain, bukan firman Tuhan. Orang ini tidak diberkati Tuhan. Jadi kalau kita mau diberkati Tuhan, betul-betul ada sebuah semangat untuk membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Haus akan kebenaran. Tidak asal terima apa yang dikatakan orang. Diselidiki, dicermati, diinvestigasi, lalu ditimbang-timbang pemikirannya apakah ini benar atau tidak. Nah, orang yang tidak diberkati main terima saja, asal saja, karena memang hari-hari hidupnya tidak diisi oleh kebenaran. Tidak pernah membaca kebenaran, pengetahuan, pengertian, tidak pernah mempelajarinya, dan orang ini tidak mendapatkan berkat. Orang yang tidak diberkati adalah orang yang pelit, kikir. Tidak ada tergerak hatinya untuk membantu orang lain, menolong orang lain, membuka ruang untuk orang lain bisa mendapatkan kelegaan. Pelit, kikir, tidak peduli. Nah, ini orang yang tidak diberkati. Nampaknya dia menumpuk kekayaannya, nampaknya dia menumpuk segala yang dia cari. Dia pikir dia diberkati, padahal dia tidak diberkati. Karena sikap hatinya terhadap orang lain no care, nggak peduli, nggak perhatian. Ada orang yang susah, yang sulit, yang sukar hidupnya, diabaikan. Nah, orang ini tidak diberkati. Orang yang tidak diberkati adalah orang yang selalu pikirannya, perasaannya, kehendaknya kotor, najis. Apapun yang ada di benaknya selalu orientasinya ada hal-hal yang najis, yang cemar. Dan ini kelihatan dalam keseharian dari tutur katanya. Produksi kata-kata yang dilontarkannya itu dari hati yang kotor, yang najis, yang cemar, yang tidak menjaga kekudusan, kesucian Allah. Ini orang ini tidak diberkati. Atau juga orang yang selalu mencari permusuhan, bukan
peacemaker tapi troublemaker. Orang ini tidak diberkati. Troublemaker. Usil iseng, dalam seluruh hatinya selalu berupaya untuk mencari permusuhan. Ini orang yang tidak diberkati. Atau orang yang kompromi terhadap kebenaran. Toleransi terhadap hal-hal yang sebenarnya itu adalah ketidakbenaran. Mencuri, korupsi, mengemplang pajak, hak orang diambil, dirampas, kewajibannya tidak dikerjakan. Kompromi. Kompromi terhadap hal-hal yang membuat orang jauh dari Tuhan. Kompromi terhadap hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya harus dilakukan. Disiplin. Disiplin masuk kerja, pulang kerja, disiplin mengerjakan tugas tanggung jawab. Kompromi, besok bisa kok. Nanti ajalah. Kompromi. Nah, ini orang yang tidak diberkati. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bagian-bagian yang tadi yang saya sebutkan, maka kita mengerti posisi kita sebenarnya di mana. Itu yang pertama. Saya dan Bapak Ibu tahu posisi kita di mana. Kalau kita tahu dan mengerti dan sadar, bertobatlah. Bersyukurlah. Berterima kasihlah kepada Tuhan, karena kalau kita ada pada posisi yang diberkati, itu anugerah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena Tuhan beranugerah kepada kita, sehingga kita ditempatkan pada posisi diberkati. Mengaku diri, oh iya Tuhan, aku bergantung samamu. Aku bersandar kepadamu. Aku menyesali dosa-dosaku. Aku ingin membaca, mempelajari, menikmati firman-Mu, kebenaran-Mu. Aku rindu untuk selalu berbagi sama orang lain. Aku berharap selalu hidup suci, pikiran, hati, dan tindakan. Aku tidak takut terhadap apapun karena tidak ada kompromi di dalam hidupku. Yang benar adalah yang benar, yang salah ada yang salah. Nah, kalau kita bisa dari hati dan pikiran kita bisa begitu, Bapak Ibu, itu anugerah. Karena pada diri kita sebenarnya, kita orang-orang yang ada di dalam kondisi yang tidak mau diberkati. Maunya kondisi kita tidak diberkati. Ini kenyataannya. Tetapi kalau kita menggunakan istilah diberkati dan tidak diberkati, buktinya banyak orang yang cukup, yang limpah, yang senang-senang saja. Jadi perlu dipikirkan kembali, artinya apa ya yang dimaksud dengan diberkati dan tidak diberkati ini? Bukankah banyak orang yang tidak percaya tapi kecukupan? Yang dimaksud di sini adalah bukan hanya berkaitan dengan keadaan kita yang dicukupkan, dipuaskan, dilegakan hatinya, tetapi berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Jadi diberkati, fokus utamanya adalah bagaimana hubungan kita, posisi kita di hadapan Tuhan. Apakah kita benar-benar di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan adalah hubungan yang sudah harmoni, sudah betul-betul mengalami hidup yang baru. Jadi keadaan itu, posisi itu yang perlu kita tanyakan pada diri kita. Sudah di mana posisi kita? Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Maka dari sana bergerak mengalir pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita, lalu kita mendapatkan apa yang diberkati itu dari Tuhan. Jadi ada dua keadaan, di mana satu sisi orang yang tidak berada di dalam Tuhan, ini orang yang tidak diberkati. Tapi ada orang yang di dalam Tuhan diberkati. Dan waktu kita mengalami hidup di dalam Tuhan diberkati, ini proses. Anda tiba-tiba langsung menjadi sesuatu yang 100% langsung sempurna, tidak. Ada istilah yang dipakai adalah progresif. Jadi bertahap sampai kepada kesempurnaannya. Dengan demikian, kita menyadari bahwa saya orang yang diberkati. Kalau kita membaca, mempelajarinya dari ayat 3 sampai ayat 12, siapa yang sempurna mengerjakan ini semua? Siapa yang sempurna melaksanakan ini semua? Hanya Kristus. Nabi, Rasul, Bapak-bapak gereja, kita semua belum bisa sempurna mengerjakan ini semua. Kadang-kala kita bergantung sama Tuhan, kadang-kadang bisanya itu nggak usah kita berdoa yang seperti ini kecil, nggak usah, ini sudah terbiasa, sudah biasa kulakukan, nggak perlu kita berdoa untuk ini. Maka jangan heran kalau ada juga pengkhotbah atau pembicara atau orang-orang yang berada di atas mimbar itu untuk khotbah,
Kalau jam doanya kurang, dia merasa cukup dengan pengetahuan, pengalamannya berkhotbah, menyampaikan firman, dia tidak berdoa. Mengandalkan kemampuan berpikirnya. Mengandalkan ingatan-ingatannya tentang dogma, doktrin, dan segala prinsip. Atau Bapak Ibu dan saya yang biasa mengerjakan rutin. Apa saja yang rutin? Sudah biasa, sudahlah, tidak perlu didoakan. Apapun kalau kita merasa puas, cukup, di situ kita tidak mengalami diberkati. Kita abai dengan kebergantungan sama Tuhan. Apapun itu, kita harus bersandar kepada Tuhan. Kita tahu kendaraan yang kita tumpangi itu baik-baik saja, tidak ada problem. Apakah kita bergantung sama Tuhan waktu naik kendaraan itu? Kita tahu bahwa tiap hari kita mendapatkan udara, menikmati pemberian-pemberian Tuhan. Pernahkah kita bersyukur bahwa itu dari Tuhan? Bergantung sama Tuhan. Bapak Ibu, ini yang perlu kita refleksikan dalam hidup kita. Sampai sejauh mana kita betul-betul bergantung sama Tuhan? Sampai sejauh mana kita betul-betul di dalam Kristus? Nah, ini cukup saya pikir 1 sampai 12 ini. Tetapi Tuhan tidak berhenti di situ berbicara. Kalau kita baca ayat 13 sampai 16, mari kita membacanya. Matius 5 ayat 13 sampai 15. Kita membaca bersama-sama, 1, 2 ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapa yang di surga. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita diberkati Tuhan, ada di dalam berkatnya Tuhan, status kita berbeda. Status kita berbeda. Langsung diberikan status oleh Tuhan. 2 status, garam dan terang. Saya dan Bapak Ibu adalah garam. Bukan menjadi garam, tapi adalah. Kita adalah garam. Kita adalah terang. Karena apa? Diberkati. Kalau tidak diberkati, ya bukan garam. Bukan terang. Garam dan terang punya paling tidak empat karakter, sifat. Yang pertama adalah mempengaruhi. Mempengaruhi. Kalau kita di dalam berkatnya Tuhan, di dalam Kristus, yang menjadi teladan sempurna kita adalah garam yang mempengaruhi orang lain. Berdampak. Mempengaruhi, memberikan penjelasan yang benar, karena kita terang juga, itu mempengaruhi. Ini influencer. Jadi influencer itu bukan hanya para artis atau orang-orang yang menampilkan kemampuan skill komunikasi, tapi kehidupan kita sendiri adalah influencer. Itu status yang diberikan Tuhan. Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Saya, Bapak Ibu, kita sekalian adalah orang yang diberikan status itu. Influencer. Nah, ini sangat menjadi sorotan. Salah sedikit langsung konflik di luar. Andai kata saya gandengan dengan wanita yang bukan istri saya, dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai dosen, sebagai orang yang percaya, akan dilihat orang lain, dan orang lain tahu bahwa itu bukan istri saya, sedikit saja, padahal dia tidak tahu bahwa dia itu adalah anak perempuan saya. Tapi orang nggak pernah tahu. Orang akan bilang, ih, kok bisa begitu ya Pak Rudi? Kenapa? Karena kita adalah garam dan terang. Langsung kontras. Kalau sama dengan dunia, berarti kita belum punya status sebagai garam dan terang. Kalau kita belum berada di dalam status garam dan terang, kita belum diberkati. Kita orang yang tidak diberkati. Hidup sih diberi hidup oleh Tuhan, diberikan providensia oleh Tuhan, pemeliharaan oleh Tuhan, tapi orang itu belum diberkati. Jadi, status kita itu tidak mudah untuk kita pertahankan. Itu yang pertama, mempengaruhi. Bukan dipengaruhi dunia, tapi mempengaruhi dunia. Bukan sifatnya pasif, tapi aktif, proaktif. Memimpin, memberikan arahan. Itu yang kedua. Yang kedua, bagaimana sifat dari garam dan terang itu adalah dia menjaga jati dirinya.
mempertahankan apa yang bisa dia pertahankan, sehingga tidak ada pembusukan, tidak ada kegelapan. Itu yang kedua. Sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, mempertahankan itu tidak mudah. Kalau kita juara 1, juara 2, juara 3, sampai 8 tahun berturut-turut, misalnya juara All England, bulu tangkis, sulit mempertahankan ke 9, ke 10, ke 11, dan seterusnya. Mempertahankan, menjaga supaya tetap kita statusnya adalah garam dan terang. Itu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Konsistensinya mesti ada di dalam diri kita. Ada komitmen untuk kita mempertahankan kinerja kita, walaupun Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sendiri sudah bertahun-tahun kerja, konsisten nggak dengan kerjaan yang sekarang atau kerjaan yang rutin itu? Ditingkatkan nggak kualitasnya? Itu tidak mudah. Ada rasa lelah, ada rasa bosen, ada rasa jenuh, ada rasa aduh maunya lebih variatif. Ini tidak mudah. Garam, terang, mempertahankan yang diberkati itu tidak mudah, Bapak Ibu. Konsisten itu tidak mudah. Konsisten pakai seragam begini itu tidak mudah. Konsisten untuk tepat waktu masuk dan pulang kerja itu nggak mudah. Bertahun-tahun. Konsisten untuk mengerjakan semua aktivitas itu harus dipertahankan. Mempertahankan itu tidak mudah. Memulai mudah, maka dikatakan jatuh cinta betapa indah, tapi membangun cinta itu yang tidak mudah. Lalu mempertahankan cinta itu yang tidak mudah. Awal mulanya jatuh cinta, lalu masuk ke pemberkatan singgasana. Begitu anak pertama lahir, anak kedua lahir, anak ketiga lahir, dan seterusnya, lalu tambah usia, tetap konsisten nggak cinta mula-mula itu ada? Apakah dari mulut kita masih ada pujian kepada pasangan kita? Engkaulah bintang, engkaulah bulan, engkaulah gantengku, engkaulah cantikku. Masih ada nggak? Menjaganya konsisten. It's not simple. Not easy. Kalau omong doang mah mudah ya kan? Omong doang. Bahkan kita sering ungkit, kau dulu begini, sekarang kau begini. Nah, ini saya kalau Bapak Ibu enggak. Bapak Ibu orang baik-baik semua. Kalau saya kadang-kadang, kau dulu nggak begitu ya, sekarang kau begini. Kenapa begitu? Tetap nggak kita konsisten baca Alkitab, udah berulang-ulang kita baca. Bahkan kita skip. Kitab-kitab yang berat, yang sulit, yang nggak dimengerti. Lewat aja nih. Konsisten kita melewatinya. Konsisten nggak kita berdoa every day, every night? Konsisten nggak kita berdoa? Nah, kalau kita adalah garam dan terang, di dalam berkatnya Tuhan, kita harus komitmen untuk konsisten, karena sifatnya adalah mempertahankan. Tadi mempengaruhi, terus mempertahankan. Mempengaruhi kan keluar, kalau mempertahankan di dalam. Yang ketiga apa? Garam dan terang membedakan. Dapat membedakan. Di dalam gelap, warna hijau tetap gelap, tetap hitam. Di dalam gelap, warna putih tetap hitam. Tetapi ketika ada terang, bisa membedakan, oh ini hijau, ini kuning, ini biru, ini merah. Karena di dalam terang. Jadi kalau kita orang yang punya status sebagai garam dan terang, kita bisa membedakan. Membedakan ini benar atau tidak. Ini baik atau tidak. Jadi worldview kita, cara pandang kita itu terkonstruksi dengan benar dari pengalaman, pengetahuan, keyakinan kita yang berdasarkan firman. Karena kita diberkati Tuhan, baru bisa membedakan. Kita bisa punya tanggapan, oh ini baik, oh ini benar, atau ini buruk, atau tidak. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan peristiwa, apapun itu? Apa respon kita? Itu tergantung pada cara pandang kita, Bapak Ibu. Banyak yang viral di media sosial. Tergantung pada kita suka yang mana. Kalau di TikTok, di medsos, kalau muncul misalnya kita suka tentang nyanyi, nanti yang viral tentang nyanyi. Persoalannya bukan apa yang viral, tetapi bagaimana sikap kita terhadap yang ada di luar sana. Itu tergantung pada kondisi, situasi, keberadaan kita sebagai orang yang diberkati Tuhan. Apakah kita benar orang yang bisa membedakan? Nggak mungkin tidak ada perbedaan. Tapi waktu kita membedakan, kita tahu, oh iya, saya sebagai anak terang, sebagai garam, saya harusnya memiliki suatu sikap yang baik, yang benar, karena saya diberkati Tuhan. Yang terakhir adalah memberi penjelasan. Sebagai garam dan terang, kita adalah orang yang memberi penjelasan. Jangan didiamkan kalau ada yang tidak benar. Diberi penjelasan. Deskripsinya dengan tepat, utuh. Jangan the half truth, karena the half truth is not truth.
Barulah kita bisa secara progresif sebagai orang yang diberkati, dan benar Tuhan akan menyatakan kepada kita, Bapak, Ibu, engkau punya kerajaan. Tuh. Bapak, Ibu, engkau dihibur. Bapak, Ibu, engkau akan dipuaskan. Kenapa? Karena kita punya status itu, kita kerjakan dengan baik. Kita actionnya benar. Kiranya dengan refleksi singkat ini menolong saya dan Bapak Ibu untuk sungguh-sungguh menerapkannya dalam keseharian kita. Dan kita sungguh-sungguh bercermin pada firman ini. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Apakah aku diperkenan olehmu? Apa yang bisa kuakui di hadapan? Dan kita mau diubah oleh Tuhan. Karena status saya engkau sudah berikan sebagai garam dan terang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih engkau mengingatkan kami sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa kami diberikan status olehmu sebagai garam dan terang. Ajar kami untuk hidup dengan benar dan baik, dan bergantung sepenuhnya kepadamu di dalam segala keterbatasan kami. Bimbing ya Roh Kudus untuk kami terus mencintai firman-Mu. Arahkanlah kami ya Tuhan supaya kami menjadi orang-orang yang bermurah hati kepada siapapun dengan cinta dari-Mu, dengan belas kasihan-Mu. Ya Bapa, kasihanilah kami supaya kami tetap teguh berdiri, tidak kompromi dengan dosa dan toleransi dengan dunia. Tapi kami mau hidup seturut dengan kehendak kebenaran-Mu. Ya Bapa, mohon kepadamu supaya keberadaan kami sebagai garam dan terang adalah sungguh-sungguh kami terapkan dalam keseharian kami, dalam aktivitas kami, dalam rutinitas kami. Berkati semua kami yang ada di sini, rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan segala hal yang kami bisa lakukan untuk pemulihan nama-Mu. Berkenanlah Engkau kepada kami ya Bapa. Inilah doa kami kepadamu, dengarkanlah. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.